Shuning Situan. Masuklah. Shuning Situan Yuan Qi Situan sejahtera. Ada apa ini kotak dari ruang obat kekaisaran? Sugonggong memintaku untuk membawanya kepada Situan. Baiklah, di sini tidak ada urusanmu lagi. Pergilah Situan. Kakak, aku tahu mereka menggunakan cara ini untuk menyampaikan pesan. Benar-benar ide yang luar biasa ya. Kalau begitu, kita sudah tahu Rufai hari ini akan memakai baju Mari segera beritahu Ercunnya. Bagaimana, apakah ada kabar? Lihat dulu. Oh, ternyata hari ini Rufai akan mengenakan gaun ungu. Aku sudah bilang padamu uang bisa membuat segalanya lancar. Kakak, kali ini kau tidak perlu repot-repot datang. Percuma saja kau datang tanpa hasil. Waktunya juga sudah tidak pagi lagi. Ayo cepat berganti pakaian dan keluar. Ya cepatlah. Ercun masih batuk ya? Aku sudah bilang padamu sebelumnya jangan sampai masuk angin. Tapi tidak mendengarkanku kan? Seharusnya tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, hari ini kamu pakai baju yang mana? Iya, pakai yang mana bagusnya? Kenapa tiba-tiba jadi tidak punya pendapat sendiri? Ayo bantu aku memilih mana yang bagus. Yang ini saja, ini bagus. Betul. Intinya kita berdua hari ini jangan pakai gaun ungu, itu saja sudah cukup. Bagus sekali. Nyonya, waktunya sudah tidak pagi lagi, biarkan Bao Chang membantu Nyonya berganti pakaian. Hari ini aku tetap tidak akan memakai emas atau kuning. Menghadap Nyonya, Rufai, Menteri Pekerjaan Umum Zheng, mengirimkan patung guanyin putih dari Yunan sebagai hadiah untuk Nyonya. Tuan Zheng masih cukup peduli pada istana ini. Simpan baik-baik, Nyonya. Oh iya, bukankah tahun ini Tuan Zheng memberi? Sepertinya beberapa gulungan kain brokat biru. Nyonya, ini dia. Masuklah. Shuning Situan, biar aku serahkan kotak ini padamu. Terima kasih, keluarlah. Ercun, aku sudah ganti baju. Bisakah kamu pergi sekarang? Ercun, bisakah kamu pergi sekarang? Sudah waktunya masuk. Ercun. Ercun, kenapa batukmu begitu parah? Astaga, apakah kamu sakit? Aku tidak tahu. Barusan aku sedang menyisir rambut. Tiba-tiba merasa pusing. Sangat tidak nyaman. Aku sudah bilang kamu kedinginan waktu itu. Kamu tidak mau mendengarku, selalu bilang ini hal sepele. Hal sepele pun kamu tidak mau dengar. Ayo minum teh dulu ya. Pelan-pelan. Aduh. Waduh, basah semua. Rokmu kebasahan. Aku akan membuatkan teh lagi. Tidak usah, kamu masih harus pergi ke pesta. Begini saja, Kak. Lagi pula aku tidak bisa hadir. Bagaimana kalau kamu pakai bajuku dulu? Sudah hampir waktunya. Kalau kamu sampai di Changin Pavilion lebih lambat dari Ratu dan Nyonya Rufai, tidak sesuai dengan etiket. Nanti akan ada yang bergosip. Apakah bedak ini kurang merah? Tidak terlalu cantik. Benarkah Nyonya Yuing? Aku dengar dari Tianlan Nyonya Ercun belum berangkat. Di mana dia? Adiknya. Dia kena flu sekarang, sedang istirahat di kamar. Kalau ada yang bertanya, kamu laporkan saja apa adanya. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Kalian pergi dulu ke Changin Pavilionnya, Nyonya. Aduh, hati-hati, maaf Nona, aku bantu. Aku bantu, maaf ya. Ngomong-ngomong, bagaimana kondisi Nyonya Ercun? Nyonya Ercun bilang dia hanya perlu istirahat sebentar. Oh, baju siapa ini? Nyonya Yuing menyuruhku untuk mencucikan bajunya. Dia bilang tidak sengaja membasahinya sebelum pergi ke pesta. Tapi untungnya Nyonya Ercun baik hati. Dia sendiri tidak bisa pergi ke Changin Pavilion. Jadi dia memberikan bajunya untuk Nyonya Yuing. Sayang sekali pertunjukan belum mulai, Nyonya. Ayo kita cepat masuk. Silan, bagaimana riasanku hari ini?
Perlu diperbaiki lagi? Nyonya hari ini sangat cantik. Benarkah Nyonya? Nyonya kamu lagi mau apa? Aku tahu Nyonya Rufei akan memakai gaun biru hari ini. Kalau dia melihat kamu juga memakai gaun biru pasti dia tidak senang. Tapi kamu ini, paling suka menakut-nakuti dan bergosip. Aku tidak tahu apa niatmu kenapa aku harus percaya padamu. Bukan hari ini kamu benar-benar tidak boleh memakai gaun biru. Jangan kira karena aku baru masuk istri aku tidak tahu apa-apa. Ercun sudah memeriksa sebelum memberiku pakaian ini. Ercun seperti saudara bagiku mungkinkah dia akan menyakitiku. Aku harus segera pergi ke pesta. Apapun itu bicaralah padaku setelah kembali ke istana Zhongcui. Kak Chun kenapa belum datang juga? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Tenang saja Rufei meskipun dia selalu punya cara baru. Baru saja dia benar-benar membuat kita bingung. TAPI, Perkaila akan sangat seharusnya dia bisa menipu si gadis bodoh itu untuk memakai gaun biru. Yuying datang. Salam untuk Dipin dan Rongpin. Aku dengar, adikmu di istri selalu sangat royal. Gaun sutra Yuying ini dibuat khusus di Jiangnan. Harganya juga lumayan. Maksudku uangmu digunakan untuk hal yang tidak seharusnya. Ratu datang. Salam untuk Ratu. Semua boleh bangun. Terima kasih Ratu. Hari ini aku sangat senang kalian semua datang untuk menonton opera bersamaku. Ngomong-ngomong Rufei belum datang ya? Rufei datang. Salam untuk Rufei. Salam untuk Ratu. Salam untuk Ratu. Boleh bangun terima kasih Ratu. Terima kasih Ratu atas kursinya. Bangun terima kasih. Kenapa gaun Rufei warnanya seperti ini? Adik hari ini gaunmu sangat cantik. Kamu sedang hamil harus lebih menjaga diri. Kamu datang jauh-jauh untuk menonton opera bersamaku. Sungguh melelahkan. Semua orang mengerti. Menghindari itu berarti berita itu benar. Tidak mungkin Rufei begitu berubah-ubah. Sekarang malah menguntungkan Yuying itu. Kamu tidak lihat. Dia dan Ratu sama-sama memakai baju merah. Di istri hanya kita. Tidak ada yang berani memakai warna yang sama dengan Rufei. Tapi ini memberitahu kita. Hanya dia yang punya bobot untuk bersaing dengan Ratu. Kamu? Aku tidak tahu harus bilang kamu terlalu berlebihan atau apa. Menurutmu apakah aku benar-benar sebodoh itu? Sehingga kau bisa menggodaku berulang kali. Aku tahu kau adalah bibi dan kami masih gadis pilihan. Kami harus menghormatimu tapi kau terus menggodaku. Ini adalah urusan antara aku dan kau jangan libatkan adikku. Tolong jangan gunakan kata-kata palsu untuk menghina adikku. Lagi pula kami sudah bersampaian berbagi suka dan duka bersama bagaimana dia memperlakukan aku. Aku lebih tahu daripada siapapun. Aku percaya dia tidak akan pernah berusaha menjerumuskanku. Di sisi lain bagaimana hatimu terhadap orang lain aku tidak begitu tahu. Dan aku juga tidak ingin tahu singkatnya. Aku tidak ingin berbicara lagi denganmu. Aku akan mencari adikku.